أغثنا لأجلنا وكونوا عوننا في النار أسأل الله بفضل الله صلاة الله على من بالهدى جانا صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا وما بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا في النار أسأل الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله عباد الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا في النار صلى الله بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. وقال الله تعالى في آية أخرى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita ngaratiban dulu. Di badan lagi meriah banget. Kagian amat banget. Ratiban agak lama bacanya. Ya Bapak ya, sengaja aja.
Nanti kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit. Sekarang COVID lagi dinaik-naikin lagi. Baik-baik. Ya. Udah minum jamu aja kalau sakit. Sekarang lagi kagak jelas. Bumi pertiwi lagi di adu domba. Negara kita lagi nggak baik-baik aja. Ya mohon maaf. Karena kita ini sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, ya, kudu melek mata. Bukan ngomongin politik di mari. Ya, tapi mau balik ulama kudu hidup sama politik kan. Harus melek matanya. Ya. Man yazra ya'sud. Siapa yang nanam dia yang tuai. Dia nanam kebaikan yang dia dapat. Dia tanam kejelekan yang dia dapat. Itu mutlak. Mutlak. Ya, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Siapa yang berbohong, dia yang tanggung akibatnya. Siapa yang jujur, dia akan menerima nikmatnya. Pokoknya kalau sakit, jangan dibawa ke rumah sakit. Ini COVID lagi rame lagi. Tapi pesan kita, ya, nauzubillah, semua nauzubillah, kalau memang nanti diisukan lagi, ya, ini masjid kagak boleh renggang. Sopnya tetap rapat. Ya. Wa an Sufyan ats-Tsauri an bakhila bil ilmi utuliya bi ihda thalathin ayang sahu aw yamuta wa la yantafi'a bihi aw tadhhaba qutubuhu. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, man bakhila bil ilmi, barang siapa yang pelit sama ilmu, ubtuliya bi ihdathi thalath, yang dimilikinya maka Allah akan mengujinya dengan 3 perkara. Yang pertama ayang sahu, itu ilmunya lupa dengan sendirinya. Ya. Lupa. Pokoknya Allah lupain dah tuh. Ya. Yamuda. Yang kedua meninggal dunia dan ilmunya wala yang tafi'a bihi. Ya. Wala yang tafi'a bihi, dan ilmunya tidak memberi manfaat sedikit pun. Meninggal dunia tapi ilmunya kagak ada manfaat sedikit pun. Au tadhhaba kutubuhu, itu kitab-kitabnya bakal hilang. Memorinya hilang. Kata Sufyan ats-Tsauri. Kemarin saya dipanggil sama Al-Mukarram Ki Haji Muhyiddin Hasbi, Ki Sebret. Ada pembahasan Masjid Al-Muhajirin yang di komplek Perumahan Kedung Waringin. Yang celana ngatung semua tuh. Celana ngatung juga jidat hitam, jenggot panjang, orang jelas. Itu ngadain Jumatan. Dipanggil tuh. DKM-nya semua rapat. Nggak boleh ada Jumatan. Akhirnya enggak. Saya dipanggil sama beliau. Ustaz Dani, saya dengar kata di GZ ada masjid tua.
Iya Kiai. Pakai Jumatan dulunya. Pakai Kiai. Kenapa nggak dilarang? Sen, mulut kita ada berbusa. Okay. Dari awal dia datang ke kita, panitia pembangunan, kita ceritain ke beliau. Dari awal pembangunan, itu panitia datang ke rumah izin ketika minta tanda tangan untuk pembangunan masjid. Udah saya ingetin, jangan dipakai Jumatan. Siap. Oh, 86. Ya. Dibangun tuh masjid, ya. Bangun masjid, kurang membacot apa kita? Ya. Pada asar waktu itu kita berkunjung ke sana. Ketika tiangnya lagi dicor, RWDD saya panggil, karena waktu itu rumahnya depan masjid. Panitia pembangunan saya panggil, silakan lanjutin bangun di masjid, tapi ingat pesan kita, jangan dipakai Jumatan, karena nggak masuk kategori dalam fikihnya. Siap, laksanakan. Berdiri di masjid, akhirnya ada oknum, nggak tahu Ustaz dari mana itu, gua ngerti ngaji di mana tuh. Dirubahlah tuh masjid jadi masjid jami. Gimana ceritanya? Nah, satu kampung ada masjid jami dua-duaan. Kata beliau, ya nggak tahu Kiai, kita udah ngasih tahu. Udah diresmiin, udah. Sama siapa? No, oknum siapa tuh? Apa sih namanya? Di Kedung Goreng itu organisasinya apa namanya? Yang masjid-masjid itu apa namanya? Lupa kita. Ya. Muasa itu ngasih tahu, nanti saya sono. Kiai Sebret udah dengar tuh, hati-hati. Ya. Karena waktu itu rapat masyayikh kiai-kiai Kedung Waringin membahas Al-Muhajirin, masjid yang ada di Perum, Kedung Waringin. Akhirnya nggak ada Jumatan dia, karena di sininya ada Al-Usko, masjid Al-Usko. Karena Al-Usko sama Al-Mutak kan beda wilayah, nah itu nggak masalah. Nah, kalau blok MN yang beda desa, ya silakan. Ya. Udah dikasih tahu Ustaz Tani, udah. Ya. Kagak sah itu pakai Jumatan. Iya udah kita kasih tahu Kiai. Ada Jumatan, ya, kita jauh nggak tahu. Ya. Saya tahu oknumnya siapa. Ya. Kalau cuma mau cari panggung doang, jangan begitu caranya. Ya, jangan begitu. Jadi hukum dilabrak. Ya. Kasihan warganya, kasihan jamaahnya, yang awam, yang nggak tahu. Ya. Tapi antum, ya, saya ngasih tunjuk melalui mimbar ini. Antum yang punya saudara atau tetangga di sana atau teman kasih tahu. Karena udah masuk ke kuping Kiai Sebret. Kiai Sebret caplok sekali beliau. Nanggung-nanggung. Khotib Jumat di Masjid Al-Usko. Khotib Jumat, lama banget khotibnya, berdiri Kiai Sebret. Beliau aja bangun masjid yang di rumahnya, wah, tapi nggak pakai Jumat. Ya, kasih tahu lah. Gua udah malas kasih tahu. Yang penting udah menyampaikan. Innani anallahu la ilaha illa anna. Sungguhnya aku kata Allah, akulah Allah Tuhan. Enggak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka nyembahlah kepadaku. Sujud, bersembah, bersimpuh padaku. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Li dzikri, untuk mengingatku kata Allah. Ya. Makanya kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, nikmat sehat, ya, maka ini bagi orang Islam ya, ketika Allah kasih kita nikmat sehat, maka bodoh kalau dia nggak sholat, apalagi ya, nggak sholat, nggak menghadiri majelis ilmu.
Kalau enak banget kalau lagi meriang dia. Anaknya makan bubur ayam, kayak telur ya, sate, hati, sambalnya banyak, obat, tidur. An Ali karramallahu wajha annahu qala salatun yazidna fil hibzi wa yudhibna al balghama as-siwaku was-saumu wa qira'atul Quran. Ini berkaitan, ada di sini juga di pembahasan. Berkata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salatun yazidna fil hifzi wa yudhibna al balgham. Ada 3 hal yang dapat menambah ya, atau memindahkan hafalan ya, ya, dari lisan atau ke hati, yang hafal itu tidak bisa lupa. Ini Sayyidina Ali ngasih kisi-kisi nih. Kalau kita punya hafalan, kasih 3 kisi-kisi sama Sayyidina Ali. Bagaimana caranya hafalan kita ya tidak mudah lupa. Dulu kita ya, ngapalin tasrif subuh, biasanya pada subuh. Dawamin mantik balaghah subuh. Yang pertama asiwak, kudu rajin-rajin nyiwak sunnah. Dulu kan zaman Nabi belum ada ciptaden, belum ada sikat gigi, ya kan? Belum ada nyiwak, sunnah. Hafalannya biar agak lupa. Kemudian wassaum, kudu rajin-rajin puasa sunnah. Ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib mah udah kudu wajib gitu kan. Udah kudu wajib puasa Ramadan mah. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Telah aku wajibkan puasa itu sebelum umat Nabi Muhammad. Nabi Isa puasa. Ya, Nabi Isa. Nabi Musa puasa. Yang paling terkenal itu Nabi Daud. Makanya ada puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok kagak, besok puasa lagi untuk ya. Nabi Isa, Nabi Isa itu nabi dalam keyakinan kita, ya. Bukan Tuhan. Nabi Isa itu masih hidup. Allah angkat ke langit, nanti akan hadir kembali ketika menjelang kiamat, membunuh dan Dajjal, laknatullah alaih. Puasa itu. Nah, kalau puasa wajibnya masih ada utang, gimana Ustaz? Bayar dulu wajibnya. Ya. Dengan pengen puasa sunnah Nabi Daud, tapi puasa wajibnya belum lunas, bayar dulu. Puasa wajibnya bayar dulu. Antum punya istri yang kemarin bolong-bolong, ingetin. Ya. Oh, kemarin bini saya ya, puasa tarawih sama Arafah
sunnah tarawih sama Arafah digabungin Ustaz sama sekali bayar puasa wajib boleh kagak? Boleh. Ya. Boleh. Pahalanya dua. Bayar puasa wajibnya sama puasa sunnahnya. Jadi yang jamaah haji kagak puasa dia harus kita puasa 2 hari. Dengan harapan mendapatkan thawab ganjaran dari Allah. Perkara haji umrah itu undangan dari Allah, bukan siapa mampu tidaknya. Ini undangan dari Allah. Teman kita haji gratis. Ya. Kita umrah gratis. Perkara undangan kita. Ya. Ikhtiar boleh, silakan. Nabung boleh. Kemudian apa lagi yang terakhir kata Sayyidina Ali supaya hafalan kita ya enggak mudah hilang. Qiraatul Quran. Baca ayat suci Al-Quran. Bacalah. Ya, saban hari ya. Usahain 2 ain, sekebet, 2 kebet. Baca Quran. Jangan ditaruh di atas lemari aja sampai debu tuh Quran. Ya. Quran banyak di rumah tapi kagak pernah dibuka. Al-Quran itu kitab penyempurna. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil yang kita imani, ya, Taurat Nabi Daud, ya, Zabur, benar ya? Benar ya? Zabur Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Kemudian disempurnakan oleh di dalam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil masih ada. Masih ada kagak? Ada, cuma kita nggak tahu. Tapi sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Hanya mudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi setelah aku sempurnakan Islam sebagai agama yang sempurna, Al-Quran sebagai kitab penutup dari kitab-kitab yang lain. Nabi penutup, Nabi Muhammad penutup dari Nabi, khataman nabiyyin wal mursalin, penutup dari para nabi-nabi dan rasul. Nabi itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat atau meninggal dunia tidak dalam keadaan muslim. Nauzubillah, subhanallah. Kalau doanya mau dijabah oleh Allah, maka saban sholat di tahiyat akhir ditutup. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam, atau dalam riwayat lain wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4. Kalau doa kita mau dijabah sama Allah, jangan sampai lepas tahiyat akhir setelah fil alamin innaka hamidum majid. Doa 4. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya aku berlindung dari siksa azab kubur. Ya. Siksa azab kubur. Kayak kemarin almarhum Ustaz Yahya Waloni meninggal yang enak banget, tapi bagi orang kafir munafik itu menjadi kegembiraan meninggalnya Ustaz Yahya Waloni. Tapi beliau sudah wanti-wanti dari awal. Ya. Nah, itu kalau orang soleh gitu tuh, dikasih tanda-tanda sama Allah. Ya. Kalau dia meninggal ditangisi atau diteriakin, diketahui sama orang kafir munafik, itu tanda mati yang husnul khatimah. Tapi kalau kematiannya ditangisi sama orang-orang yang takwa,
Nah, itu tandanya mati su'ul khatimah. Meninggal di hari Jumat dalam keadaan khutbah, ya, di bulan yang bagus Dzulhijjah, di tanggal yang bagus 10 Dzulhijjah, meninggal dalam keadaan berkhutbah. Kira-kira menurut pandangan manusia yang beriman kepada Allah, ini ada celah nggak wafatnya tidak enak? Nggak ada celah, enak banget meninggalnya. Hari Jumat, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dalam keadaan khutbah, meninggal di masjid. Coba, ada celah nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan kita matinya begini nih, lagi ngaji mati gitu ya. Tapi ntar dulu ya Allah, utangnya belum lunas. Lunasin utangnya butuh lama banget ya. Kang Soma mah punya rumah dia di Cianjur, enak, agak KPR-KPR dia enak. Utang-utang dia mah enak. Beda. Lanjut yang ke 28. An Ka'bil akhbari al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qira'atul Qur'an hisnun. An Ka'bil akhbar, Ka'ab al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi ya, yang masuk Islam di era kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dapat hidayah ya, ketika pengen masuk, udah marah-marah nih, mau ngebacok lah bahasa kita, mau ngebacok adiknya nih udah masuk Islam. Ya. Pas mau ngetok depan pintunya, dengar adiknya baca ayat suci Al-Qur'an. Dapat hidayah. Kita yang udah Islam, yang udah menjadi seorang Muslim, ya, kudu pertahankan akidah kita sampai mati. Ya. Jangan terkecoh. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling Allah ridhoi yaitu agama Islam. Nah, dinil akhar, enggak ada agama lain. Menurut Islam. Ka'ab al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi, ya, terkenal dulu beliau. Kemudian masuk Islam, dapat hidayah dari Allah, ya, di era kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Al-husunu lil mu'minina minasyaitan thalathun. Benteng orang mukmin, ya, itu ada benteng orang mukmin yang dapat menghalangi setan, itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid. Karena masjid, setan ini nggak bisa masuk masjid. Ya. Oh, kata siapa Ustaz? Kemarin saya tidur di masjid digangguin, dipindahin ke dalam bedung. Itu siapa pindahin? Ya lu nya aja. Masuk masjid dalam keadaan kotor. Ya. Masuk masjid wudu dulu. Ya, pantasan aja lu digotong ke dalam bedung. Gitu. Mana yang gitu? Tidur di masjid, pindahin ke WC. Ya. Setan iblis mal bisa masuk masjid. Ya. Makanya kalau niatnya kita mau istirahat, ya, biasanya niat walaupun niat istirahat, ya, niat istirahat, biasanya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak lah, atau sholat sunnah tahiyat masjid. Habis itu istirahat. Ya, tapi jangan ninggalin sholat wajib juga. Istirahat. Kagak mau dipindahin lagi ke bedung gitu. Ya, karena ya, kita masuknya dalam keadaan kotor. Ya, kotor dalam arti ya hadas kecil. Ya, bersihin pakai apa? Wudu. Maka masuk masjid wudu.
Mau tidur wudu. Ya. Ada enggak pernah dengar cerita dari Kang Soma pernah dikerjain sama jin di masjid? Ada enggak? Enggak ada dia. Yang ada jinnya takut aja. Oh, ada. Ada pernah dengar cerita Kang Soma gangguin masjid sama jin? Enggak ada. Atau Pak De, mana Pak De? Gangguin dia, tidur di depan dia Pak De. Gangguin seret-seret sama jin. Orang ada. Kemudian yang kedua, benteng yang kedua, kata siapa? Ka'ab al-Bahr. Wa zikrullah hisnun, zikir kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah. Fi ayyi makanin kana, di tempat manapun ingat sama Allah. Sholawat, dengan sholawat. Itu mau ada tuh bisa. Iblis, setan. Makanya orang-orang yang kesurupan ini orang-orang yang begitu. Mau ingat sama Allah. Ya. Ingatnya sama keburukan orang aja. Makanya gampang jin setan masuk dalam badan kita. Yang dia ingat cuma keburukan orang doang. Keburukan tetangga dia ingat terus sama dia. Ya. Itu manusia-manusia begitu tuh. Ya, termasuk golongan teman-temannya jin iblis. Ya. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ya, baca Quran, lagi-lagi baca Quran. Ya, masjid itu, ya masjid tempat zikir manusia dan malaikat. Makanya jin nggak mau, setan nggak mau. Masjid ini masjid tempat zikirnya manusia dan malaikat. Sehingga setan kagak mau masuk menggodanya. Lah malas enggak. Dan zikir itu perisai buat kita ini orang-orang beriman ini, zikir itu sebuah perisai. Apa perisai itu? Ya senjata buat kita lah, perisai, pegangan buat kita. Ya, perisai, pegangan buat kita. Ya. Terutama apa? Ayatul Kursi. Makanya setelah habis sholat maktubah, sholat mafruḍah, sholat yang wajib, ya itu jangan putus zikiran ayat kursi. Dan dalam sebuah riwayat menjelaskan, ya, ayat kursi nggak putus habis sholat 5 waktu, ya, kita baca. Nah, itu ayat kursi dapat menghantarkan kita ke surganya Allah. Ya, jangan putus. Ya, sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, sholat ayat kursi jangan putus. Tasbihnya terserah lah. Kalau di jalan ya subhanallah. Tapi ayat kursinya usahakan ketika di tempat kita selesai sholat. Makanya kalau habis sholat, ya ikutin sampai akhir imam baca doa. Ya, jangan Allah mantan salam kabur. Ya, itu kiai kita dulu bilang sepelit-pelitnya manusia, orang Islam, kan maksudnya gitu ya. Ya, itu manusia yang nggak pernah ikut zikir sama imam sampai selesai. Itu daunnya kiai ini. Mungkin dulu kita santri nggak pernah sampai selesai kiai kita baca doa tutup. Nggak musafahah nggak masalah. Yang penting sampai si imam itu tutup sampai doa. Usahakan tempatnya jangan pindah, diam di situ, jangan geser-geser. Itu. Sibuk Ustaz, buru-buru kita kerja di mana kerja? Di Kerawang. Gue ke Kemayoran tiap hari. Ayo. Saya itu udah nggak peduli, ya, karena waktu itu ya pakai absen, akhir lama-lama akhirnya udah malas nunggu saya. Adalah badannya mau pakai absen kan? Itu sama. Jangan sampai kita kerja kita lihat tuh. Ya, yang penting kita kerja profesional, ya bijak selesai. Tapi kalau diatur sama aturan yang aneh-aneh, saya bertentangan. Tentang. Baca ayat kursi itu, jangan putus sampai ketika sholat. Kemudian ada berhubungan dengan bicara tentang benteng keimanan kita. Dalam tanbih dijelaskan juga
Waruya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala al-mura'i arba'u, yang buat orang riya. Riya itu ada 4. Alamatu yaksulu idza kana wahdahu. Ini kalau ibadahnya sendiri, dizikirnya simpel. Stop. Allah, selesai. Ya. Kalau ibadahnya sendiri zikirnya simpel. Wa yaksulu idza kana ma'an nas. Kalau berjamaah panjang 1000 lama wiridannya. Kalau sendiri, ibadah sendiri ya, bentar. Tapi kalau ibadahnya bareng-bareng lama ya. Dengan maksud dan tujuan apa? Ingin dipuji sama manusia. Wa yazidu fil amal idza atna. Kalau sendiri, kalau banyakan ditambah, sunnahnya perbanyak. Nah, membuat si manusia itu simpatik, tertuju sama dia. Ya. Oh mantap. Salat asar, qobliyah. Habis salat asar wajibnya ba'diyah juga. Saking mantapnya. Habis sholat subuh, ba'diyah subuh. Wow. Padahal kagak ada ba'diyah subuh, kagak ada ba'diyah asar. Wa yanqusu idza damma bihi. Ya kalau sendiri dikurang-kurangin dah, karena nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang memperhatikan dia. Jadi segala macam bentuk amal ibadah dia disabab manusia. Nah, itu kata Sayyidina Ali 4. Sebab riya yang tanpa kita sadari ya kita lakukan sudah menghantarkan kita untuk bersikap riya. Kalau ngajak orang ngaji riya kan? Ada ngajak. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Kita punya kewajiban untuk mengajak saudara-saudara kita untuk ngaji. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi nggak boleh sampai maksa. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah ya, untuk mengajak bertauhid kepada Allah. Tapi Nabi nggak boleh maksa. Makanya waktu di Taif kan Nabi dilempar ini, dihardik segala macam, gitu kan? Nah, kata malaikat bagaimana? Gue lemparin di gunung Uhud nih, Nabi. Buat orang-orang Taif, jangan kata Nabi. Kali aja ntar anak keturunannya ada yang beriman kepada Allah. Ngajak boleh, tapi nggak boleh maksa. Waruya an Syafiq ibni Ibrahim Az-Zahid, ya, diriwayatkan oleh siapa? Imam Syafiq bin Ibrahim Az-Zahid. Annahu qala husnul amal, berkata siapa? Imam Syafiq Ibrahim bin Zahid. Ya. Berkata husnul amali thalathatu asya. Bentengnya amal ibadah kita ada 3 perkara. Awwaluha ayyara annal amalu minallahi ta'ala. Salat kita, ngaji kita, silaturahim kita, gitu ya. Sedekah kita, zakat kita, puasa kita, baik sifat kita kepada tetangga, itu bukan karena diri kita. Tapi karena karunia dari Allah. Ini tasawuf nih, agak dalam bahasanya. Jadi kita datang ke masjid, sholat berjamaah, ya, kita hadir ke majelis ilmu guna untuk menuntut ilmu. Ya,
kita silaturahim ke guru-guru kita, ya, berbuat baik kepada tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim, itu bukan karena diri kita, tapi melainkan karunia Allah. Oh bisa liyukassiru bihil al-ujub. Ya. Kalau itu karena diri kita, pasti kita ujub. Pasti kita ujub. Tapi karena kalau hadirnya kita ke majelis ilmu, hadirnya kita berjamaah di masjid, berbuat baik kita sama tetangga, silaturahim kita ke guru-guru kita, itu karena karunia dari Allah, liyukassiru bihi al-ujub, untuk menghilangkan sifat ujub kita dalam diri kita. Paham kira-kira? Paham kan ya? Paham ya? Jadi ini kita bisa ngaji ini malam kita bisa ngaji, ini malam kita bisa jamaah maghrib isya insya Allah nanti, ya, itu bukan karena diri kita, tapi karena karunia dari Allah. Ya. Liyukassiru bihil al-ujub, untuk menghilangkan, ya, sifat ujub dalam diri kita. Tapi kalau kita, gue bisa ngaji alhamdulillah, gue bisa jamaah, gue bisa silaturahim, gitu ya. Nah, kalau kita begitu, ya, nanti timbul ujub dalam diri kita. Wasani, yang pertama paham ya? Jadi jangan semata-mata kita bilang karena kita sehat pun dari Allah, ya. Sakit kita dari Allah. Ya. Saya bisa di mari, bisa tinggal di mari, itu karena dari Allah. Ada niat tinggal di mari, orang ada niat tidak. Tapi karena Allah yang udah menghantarkan kita kemari. Gitu. Jadi Nasohil Ibad sama Tanbih Ghafil ini kitab tasawuf. Makanya kalau nggak paham nanya. Paham ya? Paham ya? Ya. Wasani ayyurida bihi ridallahi. Yang kedua, ketika kita melakukan amal ibadah kepada Allah, ya, itu mengharapkan ridho Allah. Ya. Kalau masalah pahala itu urusan Allah. Ya. Yang kita harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang sama bini kita, kalau Abi mati, ya, di mari Abi ridho. Ya. Kalau gua mati, ya, gegara, difitnah, dihadik, dicaci maki di mari, gua ridho. Karena ada konsekuensi dakwah. Hitam kita bilang hitam, putih kita bilang putih. Ya, nawa itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah kepada Allah ridho, mengharapkan ridho. Liyukassiru bil hawa. Ya. Selain kalau kita beribadah tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti timbul apa? Timbulnya nafsu. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ridhonya Allah, itu dengan maksud dan tujuan menghilangkan rasa nafsu kita dalam diri kita. Ya. Dan kalau ibadahnya bukan cuma pamer-pamer doang, itu kan jadi nafsu nanti. Ada imam, ya, kemudian di belakangnya ada aki-aki, bacanya surahnya panjang, ya, mentang-mentang penghafal Quran, ya, panjang. Nah, itu bukan karena untuk Allah, tapi untuk pamer jadinya nanti. Ya. Khotib Jumat, khutbahnya panjang banget. Ya. Udah khutbahnya panjang, imamnya Jumatnya pun panjang juga. Nah, ini khotib imam nggak tahu diri, nggak ngaji dia.
Apa kata Nabi? Singkatlah khutbahmu, panjangkanlah sholatmu. Tuh, itu kata Nabi. Nabi ngajarin gitu. Kalau nanti khutbahnya terlalu panjang, jamaah gerutu, gerutu, sakit, kesel. Ya. Itu bukan ridho nanti jadinya, bukan ridho Allah yang dapat. Ya. Nafsu jadinya nanti sombong. Gitu. Wasalis yang ketiga, ayam bagi thawabal amal minallahi ta'ala. Yang ketiga, ketika kita beribadah atau beramal, ya, hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, tidak ada yang lain, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk Allah. Ya, artinya bukan hanya untuk mengharapkan pujian manusia. Ya. Tapi untuk Allah, semata-mata ibadah untuk Allah. Ya. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, ya, lillah, hanya untuk Allah. Ya. Daripada itu, ya, kita mengharapkan thawab, ganjaran, balasan atau pahala dari Allah. Ya. Siapa yang beri pahala ganjaran? Allah. Ada yang lain? Ya, ada. Ketika sudah tiga kategori ini kita penuhi dalam ibadah pada Allah, la tam'a war riya. Jangan tamak, jangan riya, sombong. Sudah bisa kita beribadah untuk Allah. Udah. Jangan diaur-aurin lagi, jangan diumbar-umbarin lagi, jangan diceritakan lagi kepada orang lain. Itu urusan kita sama Allah. Ya. Maka yang sulit ini mempertahankan hubungan vertikal kita kepada Allah. Hubungan satu arah kepada Allah itu yang susah. Ya Ustaz, kenapa kalau ngimamin pakai mic? Ya ini syiar kita. Ngajak. Nabi enggak ya? Nabi kan gak ada mic. Belum ada mic. Ya, Islam ini agama syiar. Makanya wajib kita syiarkan, wajib orang dengar semua tentang Islam. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Selama syiar itu, ya, apa? Berpatokan sama Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang dibawa sama ulama. Tujuannya cuma satu, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Udah kita pahalanya. Tuh benteng itu. Jadi kalau kita ibadah, jangan sampai kita beribadah timbul rasa ujub. Jadi tanamkan ibadah kita kepada Allah, ibadah hanya untuk dari Allah, minallahi ta'ala. Ya, jangan salah kaprah. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berbuat baik, bisa bersedekah, itu karena kita diri sendiri, bukan. Tapi karena karunia dari Allah. Benteng itu, benteng pertama. Jadi jangan semata-mata gara-gara kita bisa, badan kita sehat, kita bisa ngaji, jangan begitu. Ya. Otak kita masih waras, kita masih mau sholat berjamaah, bukan begitu, bukan. Ya. Tapi karunia dari Allah, liyukassiru bihi al-ujub, untuk menghilangkan rasa ujub kita sebagai manusia. Yang kedua tadi apa? Ibadah kepada Allah, ya, hadirkan untuk mengharapkan ridhonya Allah. Jadi kalau niatnya ke masjid pengen lihat orang, nah itu bentengnya rapuh. Ya, benteng yang kedua harus menghadirkan ridhonya Allah. Kita nggak pernah maksa, gitu. Ya. Lu ngaji-ngaji kagak-kagak sebodoh. Ya. Yang penting kita pribadi, ya,
masih Allah kasih hidayah untuk hadir ke majelis ilmu. Ini hidayah dari Allah. Hidayah mahal nggak? Mahal banget hidayah. Ya. Makanya hidayah itu selain dijemput itu karena karunia dari Allah. Allah itu mau ngasih hidayah ke hambanya milih-milih. Ya, mahal hidayah itu. Ini hidayah dari Allah. Masih bisa mau hadir ke majelis ilmu. Gitu ya. Yang ketiga, ya benteng yang ketiga, ya. Selain kita hadirkan ibadah yang kita lakukan dari Allah, kita juga mengharapkan ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita punya 3 benteng tersebut, la tam'an wa riya wa bihadzal asya'i ya takhlusul a'mal. Ya. Jadi 3 benteng tadi sudah kita pegang, ya, jangan sombong lagi. Ini kadang kan manusia udah punya segala-galanya, udah bisa memperoleh segala-galanya, ya tonggak, angkat ke kepala, baru jadi RW RT aja sombongnya tanggilnya minta ampun, baru jadi lurah sombongnya minta ampun. Mau jadi pemimpin mah, udah bener sama rakyat. Rakyat sakit, kunjungin, ya. Ini jadi pemimpin datang ke ulama kalau pengen pemilihan doang. Ada pemilihan boro-boro datengin ulama. Betul. Baru jadi RW RT tonggak kepala. Emang kagak dihisap? Dihisap. Udah bener jadi pemimpin teh. Laporan keuangan buat laporannya biar warga tahu. Gua mah merah, gua bilang merah, hitam, gua bilang hitam, nggak ada abu-abu. Ya, gitu. Udah bener. Kalau apalagi pemimpinnya hasil dari curang, haram. Coba. Ya, kita masuk kerja, nyogok. Kita nyogok, itu gajinya haram sampai kita kerja di situ seumur umur. Haram, baik. Main kerja jangan nyogok. Kalau nggak gitu sekarang Ustaz gak bisa. Ya Allah, ya Rabbi, punya Allah kita. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Siapa yang punya langit dan bumi beserta isinya? Allah. Jadi aparat pun kudu benar. Jangan aparat jadi aparat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Wa bihadzal asya takhlusul amal. Endingnya dari 3 benteng yang sudah kita punya, yang sudah kita usaha untuk menjalani ini, ya, semuanya karena karunia dari Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena karunia dari Allah. Ya. Endingnya apa? Kalau 3 benteng tadi sudah kita lakuin, kita jalanin, ya, ibadah yang kita lakukan kudu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ngajar kudu ikhlas. Ya, sampaikan walaupun konsekuensinya pahit, sampaikan karena emang itu resiko dakwah. Kita mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, kudu ikhlas. Ya. Punya bini cerewet, kudu ikhlas. Punya bini pelit, kudu ikhlas. Ya. Punya bini cantik, kudu ikhlas. Punya bini gak cantik, kudu ikhlas. Nah, karena kata Allah, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, demi Allah Rasulullah kita ngajar, kita syiar, kita dakwah di perumahan ini untuk mengharapkan thawab dari Allah, ridho dari Allah, dan mengharapkan doa dari antum semua ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu ini tiap malam Senin menjadi wasilah ya buat kita semua. Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa anak istri kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Ya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hutang-hutang kita lunas. Itu yang penting. Ya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Langsung komat. Maaf lahir batin kalau ada salah. Kita ketemu nanti malam Senin depan kalau kita sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapin dulu, langsung komentar.